Wahyu Wardinitias, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 1 Manggar, Kecamatan Seluke, Kabupaten Rembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan bersama dengan kepala sekolah saya dari SD Negeri 1 Manggar, yaitu Bapak Haryanto MPD. Selamat menyaksikan. Mohon maaf Bapak, saya meminta waktu Bapak. Maaf, gimana keadaannya Pak Haryanto? Alhamdulillah baik Bu. Oke, sudah siap ya Pak ya? Mau Siap. saya wawancara ya? Oke, Pak, tentu sebagai kepala sekolah, Bapak pernah mengambil keputusan di mana Bapak itu selain sebagai kepala sekolah juga sebagai PT juga ya Pak ya. Mungkin Bapak pernah mengambil keputusan-keputusan yang merupakan dilema Pak. Nah, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan Bapak? Terima kasih Bu. Untuk identifikasi sendiri kami lakukan adalah penelitian di awal semester, di mana identifikasi itu terhadap guru-guru yang berperan di bidang pendidikan siswa masing-masing. Ada guru yang kategori low, medium atau high, di mana setiap guru tersebut memiliki kecerdasan sendiri-sendiri, di mana setiap guru tersebut memiliki kemampuan yang berbeda-beda, sehingga kami sendirikan agar nanti berpengaruh kebijakan kami di sekolah yang akan. Oh seperti itu Pak ya. Berarti untuk yang pertama yang diidentifikasi adalah guru-guru berdasarkan kemampuannya seperti itu ya Pak ya. Kemudian Bapak selama ini bagaimana Bapak itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang bersama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Ya, untuk pengambilan keputusan sendiri jika terkait dilema etika tersebut, kami komunikasikan secara personal kepada yang bersangkutan. Kami komunikasikan, kami diskusikan perihal kasus apa yang terjadi, sehingga nanti ke depannya kami dapat membuat keputusan agar berpihak untuk semua yang ada di sekolah, baik guru maupun siswa, seperti itu. Seperti itu ya Pak ya, berarti setiap keputusan itu sebelum ada keputusan itu sendiri harus didiskusikan terlebih dahulu ya Pak ya, dengan pihak-pihak terkait seperti itu ya Pak. Kemudian Bapak selanjutnya apa langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan Pak? Untuk prosedur sendiri kita fleksibel dulu. Iya. Untuk kasus-kasus untuk di sekolah ini pun yang pertama kita kumpulkan atau kita diskusikan dengan pihak yang terkait maupun baik guru, penjaga maupun orang tua, agar apa? Nanti dari diskusi tersebut muncul ide sehingga untuk membangun, untuk menyelesaikan permasalahan yang seperti itu. Luar biasa sekali Bapak ini, sangat menginspirasi Pak. Apa ini pendapat Bapak mengenai pengambilan keputusan, sangat menginspirasi sekali, luar biasa sekali ya. Kemudian Pak, apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan itu sendiri pada kasus-kasus dilema etika? Saya rasa yang paling efektif adalah pengambilan keputusan secara ini. Jika ada sebuah kasus, seyogianya kita sebelum memutuskan sesuatu itu harus berkomunikasi secara personal dulu. Kita tanya dulu yang bersangkutan bagaimana itu terjadi, apa yang Bapak ingin lakukan jika
ada kasus seperti ini, bagaimana? Bahkan kita tanya kepada si pelaku tersebut bagaimana menyelesaikannya jika ada kasus tersebut, sehingga apa? Kita tidak serta-merta memberikan sebuah keputusan yang mana baik untuk saya tetapi berat untuk orang yang melakukan, seperti itu. Berarti sebelum keputusan itu dibuat, kita juga harus berkomunikasi secara personal dengan yang bersangkutan agar keputusan yang dihasilkan itu bisa berpihak pada banyak orang. Nah, kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya ya ini sangat konkret dan individu yang kita ajak bicara itu tidak berbicara apa ada yang ditutup-tutupi, sehingga apa? Kami sendiri kesulitan untuk mengambil sebuah kebijakan. Oleh karena itu, dengan adanya kedekatan emosional, harapannya nanti si pelaku nanti bisa berbicara apa adanya, bisa bicara dari hati, sehingga apa? Nanti keputusannya akan berpihak pada semua pihak. Oh iya, transparansi ya Pak ya. Kalau kita belum mendapatkan transparansi, maka kita harus dekati lebih dalam, gitu ya Pak ya. Bicara dari hati ke hati. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau jadwal khusus sih tidak. Untuk kasus-kasus yang insidentil seumpama seperti itu, langsung saya temui saja, kita ajak bicara, komunikasi, sehingga apa? Agar nanti kasus tersebut tidak berlarut-larut. Nanti kalau berlarut-larut akan berpengaruh di pihak-pihak yang lain. Kalau jadwal tidak ada. Kalau paling minimal bisa 1 bulan kita adakan pertemuan, diskusi antara guru dari kelas 1 sampai kelas 6 sampai penjaga, sehingga nanti apa? Nah, setelah kita pererat kembali komunikasi antar personal, sehingga apa yang mereka rasakan kita bisa tampung dan kita selesaikan dengan bijaksana. Luar biasa sekali Pak idenya. Ini merupakan inspirasi yang sangat luar biasa yang saya dapatkan pada hari ini Pak, di mana pengambilan keputusan itu kita harus berpihak dengan banyak orang ya. Jadi keputusan itu tidak serta-merta kita langsung ambil, kita langsung putuskan, kita akan komunikasi juga. Ya, terima kasih Pak. Ini untuk selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Untuk pihak yang sangat berperan yakni ini teman senior. Teman senior sendiri ini sangat membantu dalam arti kita bisa berdiskusi, kita bisa saling tukar pikiran, pandangan, pendapat. Karena apa? Mereka ini sudah berpengalaman. Nah, kita sebagai orang muda katakanlah, ya jangan sampai meninggalkan para senior-senior kita. Ada kalanya kita ajak bicara, kita mintai pendapat, sehingga apa? Dari situ kita menumbuhkan rasa untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut agar lebih mudah lagi. Karena bagaimanapun para senior itu memiliki pengalaman yang lebih daripada kita, seperti itu. Ya Pak, ya saya sependapat dengan Bapak bahwa senior itu perlu dijadikan panutan seperti itu ya Pak ya, dalam pengambilan keputusan bisa dijadikan pihak untuk berdiskusi. Yang utama itu adalah senior dan yang lebih tua dari kita, berpengalaman seperti itu ya Pak ya. Kemudian Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang menurut Bapak itu yang terbaik yang dapat Bapak petik dari pengambilan keputusan
belajar memanusiakan manusia. Karena apa? Perasaan manusia itu berbeda. Harusnya kita seperti yang tadi bicarakan tadi, hubungan personal tetap kita jaga, komunikasi dan antar individu tetap kita kuatkan, dan hubungan antar individu tetap kita lestarikan. Agar apa? Nanti setiap kebijakan yang kita ambil senantiasa akan selalu didorong dan didukung oleh teman-teman kita. Belajar memanusiakan manusia. Oh, keren sekali Pak. Berdasarkan hasil wawancara kita ini, mudah-mudahan nanti bermanfaat untuk saya juga untuk teman-teman semuanya Pak. Dan demikian wawancara kita Pak. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf saya sudah meminta waktu Bapak dari kesibukan Bapak. Sekian wawancara saya bersama kepala sekolah saya dari SD Negeri 1 Manggar, Bapak Haryanto MPD. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan kegiatan wawancara tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Saya bersama dengan Ibu Siti Rohmati Ningsih, Kepala SD Negeri Rakitan Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang. Assalamualaikum Ibu Siti Rohmati Ningsih. Waalaikumsalam, Budi. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Bu ya. Baik. Pada kesempatan ini saya ingin menyita waktu sebentar, waktunya Ibu saya sita sebentar ya Bu ya. Tidak apa-apa. Saya akan melakukan kegiatan wawancara Ibu mengenai pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ibu tentunya sebagai kepala sekolah, di mana Ibu itu memiliki kesibukan selain sebagai kepala sekolah juga kesibukan-kesibukan di luar jam sekolah mungkin sangat banyak ya Bu ya. Mungkin Ibu akan pernah mengambil keputusan yang merupakan dilema. Nah, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Ibu? Ya, terima kasih. Di setiap sekolah pasti kita menghadapi kasus hampir setiap hari. Kalau dilema itu berarti kita mempunyai dua pilihan yang semuanya mengandung nilai kebajikan moral. Jadi apabila mengidentifikasi kasus dengan dua pilihan yang mana pilihan itu benar secara moral tetapi bertentangan termasuk dilema etika gitu ya. Sedang kalau rujukan moral situasi pengambilan keputusan antara benar dan salah. Itu benar. Ya, luar biasa sekali Ibu. Selama ini Ibu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan Ibu. Sebelum menjelaskan pengambilan keputusan, kita harus kumpulkan fakta dahulu ya Bune. Siapa saja yang terlibat, kemudian menganalisis dulu permasalahan, kemudian alternatif solusi yang terbaiknya itu bagaimana, kemudian harus membuat keputusan dan lihat lagi keputusan tersebut. Ya. Kita harus menganalisis lagi dari keputusan yang sudah kita tentukan gitu ya Bu ya. Kemudian selanjutnya Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya. Langkah-langkah awal ini kita mengumpulkan fakta dulu, fakta yang terjadi, kemudian siapa-siapa yang terlibat dalam kasus yang kita hadapi, kemudian menganalisis benar dan salahnya, kemudian membuat alternatif solusi, membuat keputusan dan lihat keputusan tersebut. Baik Ibu, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Ibu hadapi?
hal efektif ya dengan menelaah siapa saja yang terlibat. Kemudian kasus itu bersifat urgent atau mendesak, kemudian baru kita ambil alternatif solusi yang terbaik ya. Iya. Dari kasus-kasus itu kasus mendesak maupun tidak, dan kita harus telusuri dan kita telah dulu. Oh, seperti itu. Jadi kalau memang kasus tersebut mendesak, maka Urgent, iya. harus segera ambil keputusan. Iya. Luar biasa sekali Ibu, Iya. semangatnya masih muda ini. Apalagi Ibu juga guru penggerak juga ya. Iya. Mungkin nanti saya Alhamdulillah. bisa belajar banyak Iya. dari Ibu dalam menentukan keputusan seperti itu ya Bu Betul. ya. Kemudian selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata krala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, Bu? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan selama ini? Ya, benar. Untuk menyelesaikan kasus dilema etika, saya tidak memiliki jadwal tertentu, namun semua tergantung kasus yang dihadapi ringan atau berat. Jadi kita itu fleksibel. Ya, benar, kita fleksibel. Berarti kita tidak, Ibu tidak mempunyai jadwal atau tata krala tertentu seperti itu ya Bu? Kita ada. fleksibel sesuai dengan kasus yang Kasus yang ditemui kita seperti itu ya. hadapi, ya, betul. Ya, terima kasih Ibu. Kemudian saya lanjutkan Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, faktor-faktor yang mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan adalah orang yang profesional dengan menghargai dan menerima keputusan yang kita hadapi dari atasan langsung. Memang seperti itu. Jadi ada banyak pihak yang mungkin bisa mendukung Ibu dalam membantu Ibu dalam mengambil sebuah keputusan seperti itu. Iya. Iya. Kemudian Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu sendiri dalam pengambilan keputusan? Ya, ini dari pelajaran yang dapat saya ambil adalah bahwa saya harus bisa lebih bijak dalam menganalisis kasus untuk dijadikan dasar dalam mengambil atau menentukan solusi yang tepat untuk pengambilan sebuah keputusan. Luar biasa sekali jawaban dari Ibu Kepala Sekolah kita, muda dan berpotensi sekali. Saya sampai terkesima loh Bu tadi Bu mendengar jawaban-jawaban Ibu. Waduh, Pemikirannya sangat luar terlalu biasa. Sebenarnya saya itu bukan muda ya, alhamdulillah kemarin saya ikut guru penggerak angkatan 6. Iya. Itu usia saya 50 tahun. Oh iya. Itu di angkatan pertama langsung keterima dan sekarang sudah lulus. Moga-moga Bune ini diparingi lancar. Amin. Pangestune Bu. Oke. Bu, saya hari ini sudah belajar banyak tentang pengambilan keputusan berdasarkan yang sudah Ibu lakukan sehari-hari. Mungkin yang sudah Ibu sampaikan tadi semoga mudah-mudahan bisa berguna untuk saya ke depannya ya Bu ya. Penyampaian yang Ibu sampaikan sangat luar biasa dan sangat menginspirasi Bu. Terima kasih Bu Ati, mohon maaf saya mengganggu waktunya. Sama-sama. Semoga tidak Bune. bosan ya Bu. Tidak, semoga sukses ya. Amin ya Rabbal. Terima kasih Bu ya. Sekian wawancara saya bersama Ibu Siti Rohmati Ningsih, Kepala Sekolah SD Negeri Rakitan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang, semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar, lampaui batas. Terus fokus satu titik, hanya
solidaritas, kita galang sportivitas. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas.